Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurelia Ananda. Saya dari S1 Ilmu Keperawatan. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang urgensi kesehatan mental mahasiswa generasi Z dalam menghadapi tekanan akademik serta perubahan sosial. Jadi dalam video ini saya akan membahas tentang kenapa sih mental itu menjadi suatu aspek yang sangat penting serta tantangan apa saja yang akan dihadapi oleh mahasiswa dan bagaimana caranya kita tetap menjaga mental kita dalam keadaan stabil. Jadi tetap nonton video ini ya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu adalah kesehatan mental. Apa sih kesehatan mental sebenarnya? Kesehatan mental yaitu adalah di mana seseorang dapat berpikir secara jernih, rasional dalam menghadapi aktivitas dan mengelola emosinya. Sayangnya, kalau dibandingkan dengan keadaan fisik, kesehatan fisik, hal ini masih sangat kalah. Karena orang-orang masih banyak ke rumah sakit untuk mengobati fisiknya, bukan mentalnya. Padahal saya pernah membaca bahwasannya orang yang memiliki sakit dengan kesehatan mental itu lebih mengerikan, lebih menyakitkan dibandingkan kesehatan fisik. Coba bayangkan ketika kita hidup santai, tapi keadaan mental kita buruk. Hal itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita juga. Yang kedua, yaitu adalah tantangan yang akan dihadapi oleh mahasiswa. Kita tahu bahwasannya generasi ini tumbuh dari era digital, yang dimana semuanya dapat diakses dengan sangat mudah. Namun, tidak dapat dipungkiri, hal ini juga dapat menyebabkan tekanan yang cukup besar. Contohnya, mahasiswa yang mengalami stres karena deadline tugas yang berdekatan atau sedang mengerjakan skripsi. Ia merasa stres, menangis, cemas, serta menimbulkan burnout. Studi terbaru menyebutkan 60% mahasiswa merasa stres karena tugas-tugas besar ataupun ketika mendekati ujian. Ada lagi tentang tekanan yang mengharuskan untuk ikut organisasi, seminar, webinar untuk membangun portofolio berprestasi. 3 faktor resiko dan dampak yang akan dihadapi. Yang pertama, ekspektasi tinggi dari orang lain. Yang kedua, tekanan sosial. Dan yang ketiga yaitu adalah intensitas dalam penggunaan gadget. Jika hal ini tidak dapat dihadapi, maka akan menimbulkan tentang menurunnya konsentrasi dan kehilangan motivasi belajar, serta hal besarnya bisa terjadi bunuh diri. Data Kementerian RI menunjukkan bahwasannya sebesar 20% ada mahasiswa yang mengalami tentang tekanan emosional seperti cemas, depresi, stres. Hal ini meningkat setiap tahunnya. Baik, yang keempat yaitu adalah cara menjaga kesehatan mental. Yang pertama, pengaturan waktu dengan baik. Jadi teman-teman harus membuat notes nih bagaimana caranya kita tahu aktivitas apa yang akan kita lakukan hari ini. Jadi, tugas-tugas yang kita lakukan itu tidak dikerjakan mepet deadline. Yang kedua, pengaturan mengelola stres. Bagaimana caranya kita mengelola stres? Kalau saya pribadi, saya menggunakan sistem journaling dan berolahraga. Yang ketiga, kita tahu akan value yang kita punya. Sehingga kita tidak gampang meng-compare diri kita dengan orang lain, dengan prestasi yang orang lain punya. Jadi ketika merasa insecure, bukan terus-terusan menangis, melainkan mengembangkan diri dengan potensi yang kalian punya. Yang selanjutnya, berhenti untuk berlama-lamaan bermain gadget. Hal ini akan sangat membuang waktu yang kalian harusnya gunakan untuk evaluasi, malah terbuang-buang demi hal yang tidak berguna tersebut. Baik, kesimpulannya yaitu adalah kesehatan mental merupakan aspek yang sangat penting bagi seseorang manusia. Jika ia memiliki kesehatan mental yang buruk, maka ia akan memiliki aktivitas yang buruk juga. Jadi ketika kita bisa melalui ini dengan baik, kita akan dapat berinteraksi secara baik dan mengelola emosi secara baik juga. Maka dari itu, mari tingkatkan kesadaran teman-teman akan pentingnya kesehatan mental dengan cara hidup di lingkungan yang baik, tidak menjauhi orang-orang yang toksik, serta dapat mengenal diri lebih baik lagi. Baik, mungkin segitu saja untuk video tentang materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!